Start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, para siswa baru SMA Negeri 1 Pabuaran tahun 2020. Di sini saya guru BK kalian nantinya ya, Faisal Dwi Kusuma atau bisa dipanggil Pak Faisal. Saya hadirkan alumni SMA Negeri 1 Pabuaran di sini. Boleh kita simak perkenalan beliau dulu ya? Boleh perkenalkan diri dulu? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Niken W. Sugianti Miharja. Saya alumni SMA Negeri 1 Pabuaran angkatan 2017. Sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Agroteknologi semester 7. Baik, namanya Niken ya. Niken sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kakak tingkat kalian, alumni yang sudah sejak tahun 2017 ya, alumni tahun 2017. Jadi sudah 3 tahun ke belakang ya menjadi alumni ya, luar biasa. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan atau kuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Agroteknologi. Udah semester 7 berarti ya? 7. Wah, tinggal bentar lagi nih bakal lulus ya. Tinggal bentar lagi menjadi sarjana, mudah-mudahan ya. Amin. Boleh deh kita dengarkan sharing dari Niken ini. Boleh berbagi pengalamannya ya selama menjadi siswa di SMA Negeri 1 Pabuaran. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang berkesan atau mungkin suka dukanya selama menjadi siswa di sini, boleh diceritakan? Waktu sekolah di sini itu sebenarnya seru-seru aja ya di sini. Soalnya di sini tuh guru-gurunya tuh benar-benar friendly banget sama kita tuh. Jadi kita lebih nyaman belajarnya, nggak ada kayak sekat kayak gitu. Jadi lebih gampang nerima pelajaran yang kita terima menurut saya. Selain itu juga pokoknya sekolah ini tuh menurut saya unik gitu ya. Unik? Iya, malahan sempet ada kayak julukan kayak gitu kalau sekolah kita itu diskotik mewah. Oh, apa maksudnya tuh diskotik mewah? Di sisi kota saeutik mepet ke sawah. Di sisi kota saeutik mepet ke sawah. Oh iya. Kalau Bapak sering dengernya kita itu kota. Ya. Kotakan gitu. Iya, oke, nggak apa-apa ya. Julukan lah ya. Julukan. Tapi terlepas dari itu, nyaman ya? Iya, nyaman banget di sekolah di sini ya. Tadi disebutkan oleh Niken ya bahwa selama menjadi siswa di sini dengan guru itu seakan kayak temen gitu. Kayak teman ya, bisa lebih dekat, friendly gitu ya. Ya kalau marah-marah wajar namanya wajar. Seorang guru yang perhatian pada muridnya kan gitu. Mungkin ada lagi? Pengalaman dengan teman-temannya mungkin ya. Dengan teman-teman, apalagi teman-teman ya, karena di sini kan teman-temannya masih sekitaran Pabuaran. Jadi kita lebih deket, terus lebih solid aja. Apalagi kelas saya dulu waktu kelas saya kan IPA 2 dari kelas 1 sampai kelas 12 tuh pokoknya sangat kompak. Sangat kompak banget, apalagi waktu event kayak PKS, kelas meeting kayak gitu, seru banget pokoknya. Oh, Niken dulunya di kelas 10 MIPA 2 berarti ya? Iya. Oke. Jadi baik dengan guru dan teman sama-sama nyaman gitu ya. Ada pengalaman suka duka. Dan itu ya menyenangkan lah ya. Mungkin ada teman spesial yang nyangkut selama jadi siswa. Ada ya? Oh, pasti ada ya. Ya entah jadi atau enggaknya mah itu pribadi ya. Tapi yang jelas ada namanya siswa SMA kan ya. Kalian pun mungkin nanti akan mengalami gitu ya. Lalu kalau boleh tahu mungkin bisa disebutkan guru-guru atau keunikan beberapa guru, misalkan guru anu bla bla bla. Ya nggak usah banyak-banyak ya, beberapa orang aja mungkin. Kalau saya jujur aja karena memang belum mengajar waktu itu ya. Nah, jadi boleh ceritakan mungkin keunikan guru anu gimana gitu selama mengajar atau selama jadi siswa di situ. Guru yang lainnya bagaimana? Ya, beberapa orang guru aja deh, perwakilan boleh. Sebenarnya kalau guru itu yang paling terkenal biasanya ya Pak Lili. Pak Lili, gimana itu Pak Lili? Terkenal. Gimana ya cara belajar itu unik. Terus selain keras juga, tapi keras dia
Nggak gimana ya, keras tapi humoris juga. Humoris ya, dibawa. Jadi, dibawa santai dibawa walaupun santai. keras, tapi dia juga tegas gitu dalam mendisiplinkan siswanya kayak gitu. Cuman seru lah pokoknya. Seru lah ya. Oke, itu salah satu contohnya Ya, mungkin salah ya. satu contohnya. Nah, Pak Lili ini guru Penjaskes di SMA Pabuaran. Pak Lili adalah satu dari sekian banyak guru yang nantinya akan bersama dengan kalian menemani hari demi hari kalian di SMA Negeri 1 Pabuaran ya. Nah, itu tentang guru yang ada di sini ya. Kalau misalnya mungkin ada kenangan-kenangan lain yang terngiang-ngiang sampai sekarang gitu, selain dengan guru, selain dengan siswa, boleh deh. Ada tidak? Kenangan mungkin waktu di ini ya, organisasi kayak gitu. Organisasi. Oh ya, dulu organisasinya apa? OSIS. Oh, ikutan Ya, OSIS. ikut OSIS, Paskibra, Paskibra juga ya. sama pernah sih waktu akhir itu ikutan kayak seni tari. Kayak seni tari. Ya. Oh. Nah, Ini ini nih pengalaman biasanya banyak ya. Ya. Nah, biasanya kalian juga siswa baru penasaran biasanya sama beberapa eskul tuh. Kayak zaman Bapak dulu ya, zaman SMA baru masuk kelas 10, 5 eskul mungkin ada tuh diikuti semuanya. Tapi ujung-ujungnya paling beberapa ya bertahan yang konsisten. Ya nggak apa-apa, namanya masih penasaran ya. Oh, jadi tekniken ini Paskibra ikut, OSIS ikut, bahkan Seni tari. seni tari juga ikut ya. Luar biasa ya. Nah, pengalaman selama di organisasi mungkin ada yang berkesan mungkin. Banyak sih ya Banyak kalau misalnya ya. diceritain. Yang Terlalu berkesan banyak. itu mungkin waktu ribet-ribetnya, yang lain lagi asik-asik acara, kita kan di belakang pasti sangat ribet banget ya. Oh iya. Ribet ngurus acara, mulai dari persiapannya, tapi itu semua tuh kayak seru, pengalaman banget buat kita. Nah, selagi bersama bareng-bareng, nah benar berkesan kan meskipun harus berkeringat capek-capek gitu, tapi menyenangkan ya. Tapi kalau boleh tahu zaman tekniken, kegiatan yang berkesan menurut tekniken yang diselenggarakan oleh OSIS itu kiranya apa mungkin? Mungkin yang terakhir itu kayak Pensi, pentas seni ya. Iya. Walaupun di ujung-ujung masa jabatan. Masa jabatan. Iya. Ya bagus berarti ya. Iya. Akhir masa jabatan dengan acara yang berkesan ya. Oke, luar biasa gitu ya. Dan banyak acara-acara OSIS lainnya ya yang mungkin akan kalian dapatkan ya. Nah, terus itu di OSIS, Paskibra juga pasti banyak pengalaman ya. Mungkin selain di organisasi ada pengalaman lain mungkin boleh deh. Pengalaman lain mungkin. Nah, kalau tadi kan pengalaman menyenangkan. Iya. Nah, mungkin ada pengalaman misalkan diisengin teman atau apa gitu. Oh iya pernah. Karena kan di sini tuh ada balong ya. Balong, ya, empang. Nah, pernah tuh waktu ulang tahun, emang sering banget sih di sini kalau yang ulang tahun pasti dicebulin ke empang itu. Ulang tahun diceburin Iya. ke empang, termasuk Iya, tekniken. iya, benar-benar. Waduh. Nah, Sama banyak teman banget satu sih kelas ya. teman-teman, iya, teman-teman satu kelas atau teman-teman yang ulang tahun tuh pasti kadang-kadang ada yang dicebulin ke situ. Waduh, terus gimana perasaannya? Ya gimana ya, takutnya ada, tapi alhamdulillah sih nggak apa-apa, kan nggak apa-apa. terlalu dalam juga. Iya, Bisa. antara senang tapi kesal juga Iya, mungkin iya, ya, iya, campur benar-benar. aduk pokoknya ya. Ya malum begitulah kisah anak SMA ya. Kalian pun mungkin mengalami nantinya ya. Nggak apa-apa, yang jelas jangan terlalu over ya. Karena biar gimana pun kita juga punya perasaan Iya. gitu kan. Harus tetap dibatasi ya atau diperhatikan. Oke, terus ada lagi mungkin selain disengin ketika ulang tahun, ada lagi momen-momen yang berkesan. Apa ya? Ya banyak sih. Banyak Kayak ya. waktu 17-an kalau nggak salah dulu kayak ya sama di Empang itu juga kayak ada lomba jembatan yang pakai tali yang nyebrang iya. kayak gitu. Lucu-lucu pokoknya. Lucu ya, banyak pokoknya lah ya. Iya. Baik-baik. Nah ini kan sekelumit atau sebagian besar pengalaman yang dialami teknikan selama menjadi siswa. Kalau boleh tahu nih, boleh nih kita ya buka-bukaan pengalaman teknikan selama kuliah nih ya. Kan ini udah kurang lebih 3 tahun ya, dan sebentar lagi mau lulus, amin ya. Amin. Nah, teknikan ini kan mengambil jurusan agroteknologi. Agroteknologi. Itu minat sejak awal atau saran orang tua atau gimana itu? Saran orang tua sih emang pasti ngasih saran ya. Cuman emang minat saya. Minat tekniken Iya. ya. Awalnya tuh gimana ya? Lihat di webnya gitu kan.
karena saya kan IPA. IPA. Jadi pertamanya yang masuk IPA nih apa dulu? Nah ternyata ada agroteknologi masuk IPA. Tambahkan pertanian juga. Jarang nih peminatnya. Udah ditambahkan. Ya saya juga tinggal di sini, banyak sawah kan. Nah jadi ya kayaknya masuk deh. Potensial ya? Ya potensial banget. Jadi buat kita peluangnya juga besar. Kan. Jadi saya putusin ya udah masuk agroteknologi aja. Oke. Baik, jadi memang minat dari awal, minat tekniken untuk masuk ke jurusan teknologi ya. Baik, terus tekniken waktu itu masuk lewat jalur SBMPTN. SBMPTN, jadi tes tertulis ya? Tes. Oh luar biasa, ini tidak mudah loh ya. Tapi alhamdulillah bisa lulus ya SBMPTN. Mudah-mudahan adik-adik semua juga pada saatnya nanti bisa lulus ya. Nah lalu pengalaman selama kuliahnya, selama menjalani kuliah di sana, kira-kira bedanya kuliah dengan belajar di SMA atau di sekolah gimana tuh? Ya pertama mikirnya kan kuliah sama sekolah itu kayak sama gitu lah, belajar sama belajar. Tapi ternyata beda banget ya. Dimulai dari jadwal kan, dari jadwal kan kita kalau di SMA itu dari pagi sampai sore. Nah ternyata kalau kuliah kan beda jadwalnya gimana, jadwal dosennya kadang pagi, nanti siangnya kosong. Kadang-kadang masuk sore kayak gitu. Jadi lebih fleksibel lah kalau dalam waktu. Nah gitu, jadi kalian memang yang nantinya kuliah harus punya tempat nongkrong ya untuk menunggu jadwal selanjutnya, karena kadang-kala ya itu terpotong ya. Iya benar. Nah ada waktu kuliah tapi kadang terpotong dulu kosong gitu, nanti baru kuliah lagi. Itu bedanya diantaranya ya. Beda diantaranya. Ada lagi mungkin yang tekniken alami? Apa ya? Teman-teman kuliah mungkin? Ya teman-teman kuliah pasti beda. Mereka tuh lebih kayak, menurut saya sih kayak lebih masing-masing kayak gitu, nggak kayak waktu SMA. Jadi punya tujuannya masing-masing lah. Kalau udah kuliah kita kan udah punya target istilahnya kayak gitu. Jadi nggak terlalu mikirin banyak main gitu, mikirin teman sendiri enggak. Jadi kita tuh udah prepare, kita punya target lah, gak usah mikirin orang lain, capai aja target kita gitu. Nah udah mikir ke depan gitu ya. Beda dengan SMA, kalau SMA kalian masih bisa barengan, main gitu kan ya. Kalau misalkan pola pikir mahasiswa itu udah lain ya. Oke. Terus lancar tapi ya dari semester 1 sampai dengan sekarang alhamdulillah ya. Kalau misalnya dari materi-materinya mungkin yang dipelajari tekniken itu apa aja sih? Materinya kalau awal sih pasti umum ya. Terus kesini-sini ternyata pertanian kan biasanya apa sih pertanian, paling tentang nyangkul, nanem kayak gitu kan. Ternyata enggak teman-teman, ternyata di kita tuh belajar juga tentang ilmu iklimnya, iya tentang perkiraan cuaca, terus ilmu tanahnya juga, tanaman pasti kan ya, tanamannya juga, kimianya juga ada, ternyata kita belajar kimia juga, fisiologi tumbuhannya, kayak apa tentang hama-hamanya kayak gitu sih. Nah artinya banyak yang memang tidak diduga sebelumnya ya. Iya, benar. Awalnya mungkin mikir agroteknologi itu belajar anu-anu, tapi ternyata begitu dijalani ada yang tidak sesuai, tidak terduga gitu ya. Ini pelajaran buat kalian juga nantinya, meskipun masih lama, tidak ada salahnya siapkan dari sekarang ya untuk menentukan dengan pasti gitu ya. Kalian jurusan yang tepatnya itu apa? Karena kadangkala covernya anu, dalemannya beda. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Oke. Lalu sekarang kan udah semester 7 nih ya. Udah mulai skripsi atau lagi praktek? Lagi ini sih ikut project dosen penelitian. Project dosen penelitian, luar biasa. Itu memang tugas yang harus dijalani semua mahasiswa? Enggak. Soalnya kan alhamdulillah udah ngambil semester atas tentang metodologi penulisan skripsi. Jadi kita bisa ikut project dosen penelitian. Jadi kita bisa lebih cepat penelitiannya dibanding teman-teman yang lain. Gitu. Nah, kalau teman-teman yang lain kan semester 7 kita harus ngambil materi itu dulu skripsi, baru bisa penelitian di semester 8. Semester 8. Nah, sekarang kan saya udah ngambil skripsi penulisan skripsi, jadi bisa ikut project dosen buat nanti materi skripsi saya.
Wah, luar biasa ya. Jadi Tekniken berinisiatif untuk mengikuti proyek dari dosen, penelitian ya. Luar biasa ya, tidak semua mahasiswa berinisiatif kayak gini kan gitu. Apalagi tingkat akhir yang biasanya wah udah kemana-mana fokusnya ya, pengen anu gitu. Luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan Tekniken lancar terus sampai semester akhir ya. Lulus dengan membanggakan. Membanggakan apa? Ya membanggakan orang tua, keluarga, dan pastinya alma mater pun ikut terbawa ya. Jadi dimanapun kalian berada, alumni jangan lupakan alma mater ya. Oke. Nah mungkin sekarang penasaran nih, Tekniken mungkin boleh berbagi pesan untuk adik-adik kelas Tekniken ya, para siswa baru di sini gitu. Selama menjalani hari demi hari belajar di sekolah atau selama menjadi siswa, mungkin ada pesan yang mau Tekniken berikan? Ya, boleh. Buat adik-adik semua, intinya di masa SMA ini kita maksimalkan potensi kita. Kita ikut eskul biar kita tuh lebih berkembang minat bakat kita. Jadi kita juga nambah pengalaman, banyak pengalaman di nantinya tuh. Dan terus maksimalkanlah potensi kalian di SMA. Nah, nanti dikembangkan juga di masa kuliah nanti. Nah, buat teman-teman juga yang misalnya itu pengen kuliah tapi bingung, nggak ada biaya kayak gitu. Tenang, semuanya pokok pastinya ada jalannya. Kayak beasiswa, alhamdulillah juga saya kan dapat beasiswa bidik misi. Jadi teman-teman semua jangan takut untuk nggak bisa kuliah karena faktor ekonomi atau dan lainnya. Asal kita usaha, itu pasti ada jalan. Allah pasti ngasih jalan buat kita semua. Intinya semangat dan terus berusaha. Luar biasa, itulah ya pesan dari Tekniken. Jadi Tekniken ini memang mahasiswa yang juga diterima beasiswa ya, jalur beasiswa ya. Subhanallah, ini pelajaran nih. Lain kali mungkin kalian mau bertanya lebih lanjut ke Tekniken, boleh nih. Gimana caranya dapetin beasiswa kuliah, ya? Luar biasa. Sekali lagi, pesan untuk kalian ya. Kalian jalani hari demi hari di sini dengan sebaik mungkin, ya. Di sini sudah tersedia berbagai fasilitas yang kalian butuhkan, termasuk kebutuhan untuk belajar, atau kalian mau tanya-tanya ke ruang BK, silahkan. Pokoknya semuanya insya Allah tersedia. Tinggal kalian berinisiatif ya. Buat senyaman mungkin selama di sini, jalani dengan nikmat ya. Oke, mungkin itu saja ya. Baik, terima kasih untuk Tekniken udah berbagi waktu, berbagi pengalamannya selama di sini. Akhir kata, semangat buat siswa baru ya untuk menjalani hari demi hari di sekolah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.